Nabi melarang menyentuh kemaluan dan bersuci dengan tangan kanan untuk kesehatan, kebersihan, dan kesopanan. Tangan kanan hendaknya digunakan untuk menyentuh yang baik-baik saja. Ya. Ada lagi keterangan ilmiah sekarang. Kalau kita tidak menetapkan diri untuk tangan kanan kebaikan, tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab wudu, hadis nomor 107. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya naik ke loteng rumah Hafsah untuk satu keperluan. Kelihatan olehku Rasulullah sedang buang air, membelakangi kiblat dan melarang ke Syam. Ada keterangan penterjemah, di tempat tertutup dan khusus disediakan untuk buang air seperti kakus, orang boleh jongkok menghadap atau membelakangi kiblat dan menghadap Baitul Maqdis, ya. Kecuali kalau terbuka, di lapangan terbuka, tidak ada pembatas, tidak boleh buang air kecil atau besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu menurut keterangan hadis ini. Hadis 108. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari saya naik ke loteng rumah kami, maka terlihat olehku Rasulullah sedang jongkok di atas dua buah batu, buang air menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, lihat dari loteng dan di dalam kakus, ya, barang tentu tidak akan menghadap ke Mekah. Tapi ini dikatakan bahwa ini menghadap ke Baitul Maqdis, yang arahnya berbeda dengan Mekah dan Madinah yang saling membelakangi. Hadis 109. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah SAW apabila keluar untuk buang air, aku dan seorang anak remaja atau Ibnu Mas'ud membawa bejana penuh berisi air untuk beliau bersuci. Ini satu kebiasaan yang dianjurkan kepada kita, setiap buang air kecil atau besar berwudulah, selalu dalam badan siap wudhu seperti itu, dalam suci, sehingga apapun yang kita pikirkan untuk kebaikan akan terkabul. Hadis 110. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, biasanya apabila Rasulullah SAW masuk kakus, lalu aku dan seorang anak remaja Ibnu Mas'ud membawakan seember air dan sebuah tongkat, kemudian Nabi bersuci dengan air itu. Ini tentang dua orang anak-anak yang selalu membantu Nabi bersegera dan membawakan tongkatnya. Di sini bahwa artinya Nabi selalu bersuci setelah buang air kecil atau besar. Hadis 111. Ibnu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu minum, jangan bernafas ke dalam bejana tempat minum. Dan apabila kamu buang air, janganlah menyentuh kemaluanmu dengan tangan kanan, dan jangan pula bersuci dengan kanan itu. Keterangan penterjemah. Dalam hadis ini Rasulullah melarang bernafas ke dalam bejana waktu minum, karena nafas yang keluar dari hidung atau mulut mungkin mengandung kuman penyakit atau kotoran. Nabi melarang menyentuh kemaluan dan bersuci dengan tangan kanan untuk kesehatan, kebersihan, dan kesopanan. Tangan kanan hendaknya digunakan untuk menyentuh yang baik-baik saja. Ya. Ada lagi keterangan ilmiah sekarang, kalau kita tidak menetapkan diri untuk tangan kanan kebaikan, tangan kiri untuk sesuatu yang najis atau apa, kita bisa disorientasi. Kita di hari tua nanti bisa lupa mana kanan, mana kiri, dan selalu salah dalam ketetapan. Latihlah semenjak dini untuk melakukan hal-hal awal kanan, dan hal-hal yang tidak baik atau najis itu dengan tangan kiri. Itu maksudnya.
Jangan sampai disorientasi. Disorientasi itu kehilangan orientasi. Lanjut, hadis 112. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu buang air, jangan menyentuh kemaluanmu dengan tangan kanan. Jangan pula bersuci dengan tangan kanan itu, dan jangan bernafas ke dalam bejana waktu minum. Ya, misalkan kalau misalnya tidak kuat sekaligus, minumlah 3 kali, minum, kemudian bernafas, kemudian minum lagi, dan jangan bernafas di dalam gelas tersebut. Kita menggunakan gelas, jangan bernafas di situ ketika sedang minum. Kadang-kadang bisa keselak, walaupun di sini ada catatan penerjemah adalah kotoran katanya. Tersedak ada yang kita sudah mengalami orang-orang yang tersedak lantas wafat, ada. Hadis 113. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, saya mengikuti Nabi ketika beliau keluar untuk buang hajat. Saya mengikuti Nabi ketika beliau keluar untuk buang hajat dan beliau tidak menoleh ke belakang. Ketika aku telah mendekat kepada beliau, dia berkata kepadaku, carikan saya beberapa buah batu untuk bersuci. Atau perkataan yang sama maksudnya dengan itu. Dan jangan kamu bawa tulang atau tahi yang telah keras. Ya. Di sana di Madinah itu, di Mekah itu yang panas, kalau kita buang air besar, berak itu akan mengering. Itu jangan dipakai untuk cebok. Di sana yang dipakai untuk cebok adalah batu. Seperti itu. Jangan pula tulang. Di hadis yang lain dikatakan tulang itu makanan jin. Seperti itu. Dan lakukan adalah yang terbaik di hadis yang lain adalah dengan air. Seperti itu. Jadi gunakanlah batu 3 dan pegang kemaluan ketika kencing pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Oh, ada sambungan. Lalu kubawakan beberapa buah batu dengan ujung kainku dan kuletakkan di dekatnya. Kemudian aku agak menjauh daripadanya. Setelah Nabi selesai buang hajat, lalu dia bersuci dengan batu itu. Setelah buang air kecil, hendaklah bersuci dengan air atau dengan beberapa buah batu yang bersih. Tidak boleh dengan tulang, apalagi dengan kotoran yang telah mengeras. Itu keterangan penerjemah, catatan kakinya. Hadis 114. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu ketika Nabi SAW pergi buang air. Aku disuruhnya mencari 3 buah batu, tetapi aku dapat hanyalah 2 buah. Kecuali sebuah lagi, tetapi tetap tidak kudapat. Maka kuambil sepotong tahi yang telah keras, lalu kuberikan beliau. Nabi mengambil 2 buah batu itu dan membuang tahi keras sambil mengatakan, ini kotor. Lanjut hadis 115. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW berwudu, mencuci dan menyapu masing-masing 1 kali. Keterangan penerjemah, Rasulullah kadang-kadang membasuh anggota wudunya 1 kali saja, kadang-kadang 2 sampai 3 kali, kecuali menyapu kepala dilakukan beliau hanya 1 kali saja. Ya. Di hadis yang terdahulu yang kita bacakan, telah kita bacakan bahwa kalau untuk kebersihan atau wudu sederhana itu 1 kali masing-masing di tempat wudu. Kalau untuk bersolat fardu itu dilakukan dengan lengkap. Di sini diterangkan bahwa untuk lengkap itu, untuk rambut cukup 1 kali. Di hadis yang lain keterangan Utsman selalu 3 kali. Tidak, jangan lebih dari 3 kali. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 116, Abdi bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW berwudu, mencuci dan menyapu masing-masing 2 kali. Menguatkan sebelumnya bahwa Nabi juga kadang-kadang mencuci, berwudu atau menyapu masing-masing 2 kali. Ya,
Di tempat sama kalau kita menyapu sekali lagi. Terus seperti itu dilakukan oleh Nabi. Menyapu, mencuci, dan berwudu. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah tata cara berwudu ini yang dicontohkan Rasulullah. Insya Allah kita dapatkan pula sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.